Halo Sobat WT46, balik lagi di channel ini. Oke, jadi di vlog kali ini saya mau ngupdate ya tentang gimana progresnya dari silinder headnya Lancer ini ya. Di video sebelumnya itu kirain nggak ada keropos, nggak ada masalah apa-apa gitu kan, jadi cukup ganti packing headnya langsung, kemudian bisa langsung dirakit lagi. Ternyata seperti yang sobat lihat ya di video sebelumnya, ternyata ada yang keropos gitu, dan mungkin keropos itulah yang menyebabkan bocor kompresi itu. Jadi akhirnya ya udahlah, mau nggak mau harus diselesaikan dulu kan masalah keroposnya ini. Jadi saya waktu itu dikasih ada dua opsi lah. Pertama, memang bawa itu ke bengkel bubut terus di repair ya kan, ditambah daging lah istilahnya. Atau yang kedua adalah mencari copotan dari unit-unit lain. Nah itu saya sempat bingung tuh, aduh yang mana ya. Satu, kalau pilihan nomor satu ini kan berarti kan harus mencari kira-kira bengkel mana yang rekomen, yang memang berpengalaman. Terus yang kedua ya mau nggak mau nyari copotan. Ya akhirnya saya coba inilah, ngambil yang coba sih cari copotan gitu. Nah, akhirnya kontaklah teman-teman komunitas itu kan, teman-teman komunitas nyari copotan cylinder head itu di mana gitu. Akhirnya saya waktu itu di teman-teman itu kan coba-coba bantu cari, terus mereka infokan kalau di salah satu tukang jagal mobil tua di Bandung itu ada stoknya. Akhirnya saya diinfokan ini ada nih, kondisinya seperti ini. Nah cuma ketika difotokan di jalur air ya saya kurang sereknya karena ya tetap aja sama penyakitnya mobil tua itu adalah di keropos. Jadi ketika ini gambarnya itu ketika dikirimkan seperti ini tuh ya kan, ya sama aja lah kondisinya kan, ada yang keropos juga gitu, walaupun mungkin tidak sampai menyebabkan bocor kompresi ya ketika mesin itu masih nyala gitu kan. Cuma kalau misalnya saya ngambil itu tanpa saya repair, berarti kan ada resiko juga toh akan terjadi bocor kompresi lagi nih di hari ke depan, nggak tahu kapan ya. Jadi kalau ngambil itu mau nggak mau ya harus nge-repair juga gitu kan, kalau mau amannya gitu. Jadi kalau mau pemakaiannya lama gitu. Akhirnya saya masih pending, coba sih nyari-nyari yang lain. Kemudian teman-teman komunitas itu juga ikut membantu kan nyari yang lain. Akhirnya ada lagi nih yang ngejualin silinder headnya, posisinya adanya di Lamongan waktu itu. Cuma dia sebenarnya mau jual itu satu set utuh sama short blocknya, sama blok mesin yang di bawahnya, satu blok mesin utuh lah. Jadi posisinya belum dibuka, dan otomatis kan kalau belum dibuka kan nggak tahu keroposnya seperti apa, kemudian bocor kompresi apa enggak gitu kan. Walaupun memang penjualnya bilang ya ini mesin sehat gitu, tapi ya sehatnya itu bisa aja ada bocor kompresi halus kan, bisa aja toh. Cuma akhirnya saya memutuskan untuk ya udahlah, ayo coba yuk berangkat yuk ke Lamongan, toh juga nggak seberapa jauh dari Surabaya. Saya waktu itu berangkat sama teman-teman ke sana, kemudian ngelihat itu ya ternyata juga udah ada bekas repairan gitu. Jadi di pinggir-pinggirnya tuh kelihatan ada bekas tambahan gitu, tambahan daging kan. Kalau bekas tambahan daging itu kan kelihatan lah warnanya kan, perbedaan warnanya itu kelihatan. Jadi wah ya ini sama aja dong, bekas repairan. Cuma pertanyaannya adalah sudah berapa lama atau kapan ini di repair gitu kan. Nah itu kan ya karena ini dia tukang jagal juga ya, pastinya nggak tahu lah kapan terakhir di repair kan, karena dia beli mobil posisi masih nyala aja pokoknya kan gitu. Waktu itu nggak jadi
ngambil di sana gitu. Akhirnya saya pulang, terus saya diskusi sama teman-teman komunitas, sama mekanik juga, ya apa enaknya. Udah akhirnya ya, saya coba ngambil opsi pertama, yaitu nge-repair. Terus akhirnya saya dapat referensi bengkel bubut yang di Surabaya, itu ada di Jalan Penghela ya, ini ya bengkelnya itu. Ya udah akhirnya saya coba bawa ke sana sekalian sama contoh packing headnya ya. Saya bawa ke sana, ya memang terlihat sih mereka memang sudah terbiasa ya menerima orderan untuk repair silinder head ini, entah tambah daging, entah jalur airnya dibenerin ya gitu-gitulah. Terus sama scrap ulang, itu mereka udah terbiasa. Jadi ketika saya datang ke sana mereka sudah tahu apa yang harus dikerjakan gitu. Akhirnya oke lah, saya yos bismillah aja lah, cobalah di sini nge-repair headnya saya gitu kan. Saya taruh, terus kemudian mungkin sekitar 2 hari lah, 2 hari pengerjaan itu. Terus akhirnya saya di WhatsApp, sudah selesai mas headnya gitu kan. Oke, udah selesai. Saya lihat ya memang kerjanya lumayan rapi lah, walaupun ada minor sedikit lah ya, maksudnya di finishingnya itu ada yang kurang rapi sedikit gitu, tapi it's okay lah. Saya lihat yang bagian kropos-kropos itu tambah dagingnya itu ya lumayan bagus gitu. Sampai akhirnya saya fotokan itu ke teknisi ya kan. Akhirnya teknisi saya bilang, ini kok bolong, buntu, nggak bolong, coba minta dibolongin. Ya akhirnya saya balikan lagi, saya info ke tukang bubutnya, ini harusnya nggak bolong, ini packing handnya kan ada lubangnya gitu. Sama mereka dikerjakan lagi, dibolongin lagi, disamakan sama lubangnya di packing head. Kemudian udah selesai, itu saya ambil, terus saya kasih ke teknisi untuk dirakit ulang lagi, dimasukin klep-klepnya, sekalian disekur juga, yes, dirakit ulang. Udah dibawa ke rumah, dipasanglah ke mobil, dirakit lagi semua. Ternyata setelah dipasang semua, lagi diisi air radiator, di salah satu lubang exhaust itu air radiator itu rembes di situ. Jadi awalnya tuh setelah diisi kan, teknis saya ngecek, kok begitu lihat lihat ke kolongnya mobil, kok ada air radiator ya di fleksibel ya exhaust itu. Terus akhirnya begitu dilihat bolongnya itu ternyata di salah satu lubang exhaust, dan itu ternyata kayaknya yang harusnya dibuntu itu tapi dibuatkan jalurnya, jadi kayaknya air radiatornya tuh jadi masuk ke dalam salah satu lubang exhaust gitu. Mau nggak mau ini akan di repair lagi, dilepas dan di repair lagi. Mungkin harusnya memang jalur itu buntu gitu. Jadi ya udah, mau nggak mau ini akan dilepas lagi. Kemudian saya bawa lagi ke tukang bubutnya untuk mungkin jalur itu dibuntu gitu, dan we'll see apakah air radiator yang mancur itu masih terjadi lagi apa enggak. Oke, jadi cukup sekian ya vlog tentang head ini. Sebenarnya lemes sih, karena lemes harus bongkar lagi, harus ke tukang bubut lagi, tapi ya udahlah, ini namanya seninya Motuba kan, jadi ya udah jalanin aja gitu. Oke, sampai ketemu lagi di update selanjutnya ya. Bye bye, adios.